있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Berapakah jumlah malaikat? Jumlah malaikat Allah sangatlah banyak. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa jumlahnya. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui ada 10 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Malaikat yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengemban tugas sebagai kepala seluruh malaikat. Tugas Malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, yakni kalam Allah atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang kita kenal sekarang, yaitu Al-Quran. Malaikat yang kedua adalah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Rezeki tidak hanya berupa materi bagi manusia, namun juga berupa hujan, angin, tanaman, yang tentunya akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Semua kendali tersebut di tangan Malaikat Mikail yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya yaitu meniup sangkakala. Ketika Allah memerintahkan untuk meniup sangkakala tersebut, maka dunia akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati, dan juga sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia. Keempat, Malaikat Israil atau disebut juga dengan Malaikat Maut. Setiap makhluk Allah akan mengalami kematian, dan Malaikat Israil bertugas mencabut nyawanya. Bagi orang yang beriman, Malaikat Israil akan mencabut nyawanya dengan lembut dan hati-hati. Akan tetapi, bagi orang yang ingkar, Malaikat Israil akan mencabut nyawanya secara kasar dan penuh penderitaan. Malaikat yang kelima dan keenam yaitu Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Kewajiban dari kedua malaikat ini adalah menanyai perihal keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman, malaikat ini akan datang dengan wujud yang indah, sejuk, dan harum. Akan tetapi sebaliknya, malaikat akan datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ketujuh, Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Setiap kali kita membuat kebaikan, bahkan amal sekecil apapun akan dicatat. Dan setiap apa yang dicatat malaikat akan menjadi saksi perhitungan amal di akhirat kelak. Kedelapan, Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Setiap amal buruk manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, malaikat tidak pernah lalai dalam mencatatnya dan akan menjadikan catatan tersebut sebagai saksi saat perhitungan amal di akhirat kelak. Kesembilan, Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan menyeramkan. Ke-10, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan menyambut orang-orang yang beriman untuk memasukinya. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, agar kalian lebih mudah menghafal atau mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya, yuk kita simak video berikut. Jibril,
berakhirnya video tadi, maka pertemuan kita telah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.